Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Semangat TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan berbagai macam ajaran yang baik bagi manusia. Ada 3 hal dalam Islam. Secara garis besar, Islam mengajarkan kita untuk berhubungan baik dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua, Islam mengajarkan untuk menjaga hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Dan yang paling penting dan tidak kalah penting adalah hubungan manusia dengan alam atau hablum minal alam. Al-Quran dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat maupun di laut akibat perbuatan tangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sebagai manusia, khususnya sebagai umat Islam, bahwa kerusakan yang terjadi, kerusakan alam karena diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Mengapa bisa demikian? Padahal manusia sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai khalifah, tentu kita sebagai manusia merupakan pemimpin di muka bumi ini, yang mana perintahnya tiada lain tiada bukan adalah pertama menyembah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah mengikuti petunjuk-petunjuk sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tentunya dari ajaran Kitabullah dan Sunnatul Rasulullah, tentu ada dalamnya adalah menjaga hubungan baik manusia dengan alam. Hadirin sahabat Semangat TV yang dirahmati oleh Allah, menjaga alam merupakan bagian penting dalam beragama, karena alam pada hakikatnya adalah wasilah bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah kalau lingkungan kita tidak nyaman, lingkungan kita tidak kondusif untuk dijadikan tempat ibadah. Sebagaimana kita sholat di masjid yang nyaman, akan lebih khusyuk ketika kita sholat di masjid yang bersih dibandingkan dengan di masjid ataupun di tempat yang kotor. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud pernah berkata, jauhilah perbuatan laknat seperti meludah di sembarang tempat, mengotori sumber air, dan mengotori jalan. Nah, hal ini bisa kita terapkan di masa sekarang, bahwasanya hal-hal tersebut sangat mudah kita laksanakan, yakni dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak meludah dimanapun, di sembarang tempat, dan tidak mengotori saluran air, tidak mengotori saluran pembuangan, yang mana hal tersebut akan merugikan orang lain. Dalam hal yang lain, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara merawat lingkungan. Salah satunya dan paling sederhana adalah merawat dan menanam tanaman. Rasulullah SAW pernah berkata, tidaklah seseorang menanam tanaman, melainkan apa yang dimakannya menjadi sedekah, apa yang dimakan binatang menjadi sedekah, dan apa yang dicuri pun menjadi sedekah. Hal ini merupakan suatu ajaran yang mudah dan universal yang bisa diterima oleh siapapun, bahwasanya tanaman yang kita tanam di sekitar kita itu memberikan manfaat bagi orang lain, semisal bagi hewan melata atau bagi hewan besar contohnya, bahkan bagi manusia itu sendiri, karena tanaman menghasilkan oksigen salah satunya, dan itu dinikmati oleh setiap makhluk. Sobat Semangat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, kita melaksanakan zakat, kita berbuat baik kepada manusia, tapi kita masih merusak lingkungan, tetap dosa dalam agama. Kita sholat, kita haji, kita bersedekah kepada manusia, namun kita mengotori air, menebang tanaman secara ilegal,
merusak saluran air atau mengotori air, kita masih berdosa dalam agama. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim hendaklah bersifat tawazun, seimbang hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Rasulullah SAW pernah bersabda, irhamuku man fil ardi yarhamuku ma fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit mencintaimu. Oleh karenanya, marilah kita saling mengasihi satu sama lain, sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang manusia kepada makhluk tentu harus didasarkan pada standar dan peruntukannya. Jika kita sayang kepada manusia, maka sayanglah pada manusia sebagaimana mestinya. Sayang kepada tanaman, maka sayanglah sebagaimana mestinya kepada tanaman, dengan menyiram, dengan memberikan pupuk. Jika sayang pada binatang, maka sayangilah dengan semestinya, memberi makan. Dan apabila hendak menggunakan tanaman ataupun menyembelih hewan, maka sembelihlah, gunakanlah dengan baik, dengan jalan yang ma'ruf. Itulah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang menjaga keseimbangan selain beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, dan juga berbuat baik kepada alam. Bagaimanapun juga, alam merupakan suatu hal yang tidak bisa terpisahkan, yang mana merupakan bagian dari kelangsungan hidup manusia untuk beribadah dan untuk memenuhi segala kebutuhan hajat hidupnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.